Nur yang pertama diciptakan Allah. Allah sudah bersalawat kawan sayyidina. Falamma khalaqan nur al-Muhammadiyah fasammahu Muhammadan. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu dinamai Tuhan dengan nama Muhammad. Makanya mereka ada paham di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Isu kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan Nur Muhammad. Ya, kalau seorang kiai atau seorang ulama berbicara Nur Muhammad, itu tentunya perlu kita curigai gitu. Apakah dia memang ahli hadis atau hadas gitu ya. Jadi beda dengan hadis dengan ahli hadas itu. Kalau ahli hadis ini sudah pasti tidak akan mengakui keabsahan Nur Muhammad, hadis-hadis Nur Muhammad, karena memang rata-rata yang berkaitan dengan Nur Muhammad itu adalah hadis palsu. Dan itu paling populer di dalam kitab Barzanji, kitab Diba, ketika menceritakan tentang Nur Muhammad. Ya, terutama di saat Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi di mana-mana ya, Nur Muhammad itu menjadi ikon dari Maulid yang biasa digembar-gemborkan oleh mereka, bahwa Nur Muhammad itu adalah bagian dari Tuhan. Kalau dalam dunianya Dr. Rozi itu, kalau kita lihat ya yang disampaikan oleh Dr. Rozi, Ahmad itu dari kata ahad katanya. Ini orang apa ya, sudah memadukan kayak orang-orang Nasrani itu. Bagaimana Nasrani ketika menyamakan Isa Al-Masih dengan Tuhan gitu, hampir sama, hampir tidak ada bedanya ketika seseorang menyamakan persepsi Isa Al-Masih dengan Tuhan, menyatukan sebuah pendapat tentang Nabi Isa dan Tuhan. Di akhir zaman ini tidak sedikit juga kalangan ulama-ulama yang suka menebarkan mitos itu tentang Nur Muhammad. Mereka gembar-gemborkan di mana-mana, mereka sebarkan di mana-mana, mereka share di mana-mana, tanpa ingin mengetahui apa sebenarnya yang terkandung dalam kisah seperti itu. Padahal kalau disimak bagi seorang muslim seperti kita, tentunya akan punya kehati-hatian yang amat sangat. Tidak mudah menceritakan, mengisahkan tentang Nur Muhammad itu, karena kalau tidak bisa membuat kaum mukminin itu lepas dari agama. Ujung-ujungnya nanti manunggaling kuala Gusti. Jadi manunggaling kaula Gusti itu, kalau sudah manunggaling kaula Gusti, artinya itu menyamakan Tuhan dengan manusia. Mereka kadang-kadang kalau berbicara istiwa alal arsh, tidak terima Allah bersemayam di atas arsy itu. Dan akal busuknya mereka ini, kalau berbicara Allah di atas arsy, akan selalu mengatakan yang bertempat itu manusia, Tuhan tidak bertempat. Cuma mereka sampai sekarang ini tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bertempat di mana gitu. Sampai sekarang tidak bisa menjawab mereka itu, sehingga bikin istilah istaula atau istaila gitu. Itu dilakukan oleh kelompok-kelompok, yaitu orang-orang yang sudah putus asa dalam pencarian Tuhan. Karena memang mereka ini putus asa. Sama dengan permasalahan Nur Muhammad. Bayangkan saudara, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Daqaiq namanya saja kitab Daqaiq ya, itu kisah-kisah pelik ya, al-akhbar yang pelik-pelik gitu.
Kata orang Malaysia tu mak, yang pelik-pelik. Awak tak cakap pelik-pelik tu, sulit-sulit lah. Jadi sulit-sulit. Nah, Daqa'iq itu, kitab Daqa'iq adalah kitab yang pelik gitu, yang sulit. Al-akhbar itu berita pelik gitu, berita yang sulit dipahami. Nah, itu cerita itu menjadi sebuah standar dalam berbagai banyak karangan, seperti halnya buku-buku novel ya. Novelnya Abdullah Rahab itu, novelnya Abdul Rahab dengan horor itu ya. Itu mirip-mirip ceritanya itu. Apa pula cerita komik itu Mandala atau Siluman Sungai Ular. Wow, banyaklah macam-macam tuh. Ada lagi ya Wiro Sableng gitu. Ada lagi namanya Golok Setan. Wah, sudah, itu kan daya hayalnya orang-orang dahulu kala. Ternyata kisah-kisah seperti ini masuk dalam Islam gitu. Dan menjadi dongeng umat Islam awam-awam. Begitu diyakinkan tentang Nur Muhammad, percaya begitu saja mereka itu. Seolah-olah sebagai kebenaran. Bayangkan, Nur Muhammad itu tidak pernah diceritakan oleh para sahabat Nabi. Nur Muhammad tidak pernah muncul, diramaikan oleh yaitu para tabi'in. Karena memang hadisnya palsu. Saya yang bilang hadisnya palsu itu. Silahkan buktikan. Pokoknya kalau berbicara Nur Muhammad, apalagi kemudian dikatakan itu di dalam berita gaib alam akhirat, disebutkan berita gaib alam akhirat itu, kalau Nur Muhammad itu keringatnya menjadi bumi, langit dan sebagainya gitu, seolah-olah Allah semuanya. Cerita bohong seperti ini terdapat dalam Daqa'iq itu. Dan kitab ini adalah kitab yang dianggap luar biasa oleh para pembacanya. Terhiburlah. Tapi kalau bagi orang yang sehat akal, akan berpikir 200 kali kebenaran kitab tersebut. Apalagi ketika menyamakan persepsi kitab itu dengan kebenaran. Itu kitab hayal, bukan kitab yang di dalamnya mengandung kebenaran agama. Jadi tidak mengandung kebenaran agama di dalamnya itu. Kita lihat ya, istilah nurun ala nurin oleh mereka diartikan Nur Muhammad. Jadi nurun ala nurin diartikan Nur Muhammad oleh mereka itu, ditafsirkan. Kalau dilihat semua tafsir-tafsir sampai Imam At-Tabari, kecuali tafsir Mardud, tidak ada satupun yang mengatakan nurun ala nurin itu, yang ada kalimat al-misbahu az-zujajah gitu. Itu tidak ada di dalamnya yang menafsirkan bahwa itu Nur Muhammad, kecuali ulama thariqah, ulama sufi. Kalau muhaddis manapun, tidak ada seorang pun muhaddis, ya, seorang pun ulama yang memang ahli ketika itu, yang kemudian menafsirkan tentang Nur Muhammad. Apalagi kalau melihat rincian ceritanya itu, yang konon katanya Nur Muhammad itu berpindah dari, yaitu dari seorang ke orang, pindah terus, pindah-pindah itu sampai kepada yaitu Siti Aminah. Ceritanya seperti itu. Kalau dibaca di dalam Barzanji seperti itu, cerita lucu. Baca Barzanji, orang yang baca Barzanji itulah yang sama memasarkannya. Kemudian Barzanji ini menjadi lebih dari kitab suci. Jadi menurut mereka mendingan baca Barzanji satu malam daripada baca Al-Quran tuh. Coba bagaimana orang-orang yang terbius membaca Barzanji itu, terbius yang konon mereka itu bersalawat menurutnya itu. Ini PR bagi mereka ya. PR nih, bagi siapa sajalah PR. Apa keistimewaannya Barzanji? Itu pertanyaan saya yang pertama. Apa keistimewaannya Barzanji? Selain khurafat, tahayul di dalamnya yang banyak itu,
Apa coba keistimewaannya Barzanji? Apakah kalau baca Barzanji mendapatkan pahala seperti baca Al-Quran? Mengapa begitu sulitnya membaca Al-Quran? Mengapa kalau membaca Barzanji sedemikian mabuknya, mabuk kepayang, sampai berjoget-joget? Bayangkan ya, kalau seorang muslim bisa berlama-lama sehari dari pagi sampai sore baca Barzanji. Ada yang sampai habis Isya sampai jam 1 baca Barzanji. Itu tidak dapat pahala apa-apa. Tidak ada jaminan bahwa mereka itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau baca Al-Qur'an jelas, min kulli harfin asra asanatin. Setiap satu huruf membaca Al-Qur'an itu 10 kebaikan. Tetapi kerinduan untuk membaca Al-Qur'an ini bagi muslim sekarang ini sangat kecil sekali. Secara matematik mereka rugi, membuang waktu percuma dan sebagainya, kemudian membacakannya itu tidak berpahala. Silahkan buktikan kalau itu berpahala. Mengenai salawat, saya pernah menegaskan, sehebat apapun salawat yang dibuat oleh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak lebih hebat dari salawat. Ya, sehebat apapun rangkaian-rangkaian bacaan salawat yang disusun oleh ulama, tentunya tidak lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyusun salawat. Sudah pasti kalau salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaminan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayatnya sangat benar, tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu tidak salah. Yang salah kalau kita kemudian tafsili terhadap ayat itu lalu membuat salawat menandingi salawatnya Nabi Muhammad dan dikatakan lebih hebat. Mau salawat apa kek, mau salawat apa namanya? Mau salawat tunjina, mau salawat badar, mau salawat apa namanya, yang ditulis oleh hamba-hamba Allah tetap tidak lebih hebat dari salawatnya Nabi Muhammad, meskipun pendek. Dari Nabi Muhammad sependek-pendeknya salawat itu, seutama-utamanya salawat dibandingkan salawat yang sampai berlipat-lipat tulisannya itu, sampai tidak tidur untuk membaca salawat itu. Silahkan buktikan kalau salawat Anda itu lebih hebat dari salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Anda ngaku Nabi. Itu. Ya mungkin tidak beranilah ngaku Nabi. Jadi jangan menjual salawat kepada umat ini yang tidak mengerti. Tapi cobalah umat ini dibiasakanlah dengan bacaan dari Nabi. Berapa banyak bacaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Macam-macam solawat dari Nabi itu banyak. Ada 11 macam solawat dari Nabi. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan solawat bikinan-bikinan orang itu. Tidak akan pernah menyamai solawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dari Nabi pendek dengan zikir bikinan sendiri panjang. Tentu lebih utama zikir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jauh itu lebih utama dari salawat ketika Anda merangkai salawat itu. Allahumma sholli wa sallim salaman tamman tanhalul bihil uqadu wa tanfarijul bihil kurabu. Itu masih tentunya masih tetap lebih hebat salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nulis salawat misalnya, salawat apa kek namanya, salawat wahidiyah, salawat apa namanya itu, tetap saja jika dibandingkan dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertinggal jauh. Ya, tertinggal jauh. Emas, berbicara emas, emas itu akan berubah karatnya dari 24 karat menjadi 16 karat, berarti makin tidak berharga. Ketika dicampur sampai menjadi 16 karat, emas itu menjadi tidak berharga.
Tapi emas yang murni, nah, emas yang murni, itulah emas yang paling mahal harganya, yang paling berharga. Demikian juga barang-barang yang murni, apapun jenis murni, itu lebih hebat dari yang tidak murni. Susu murni dengan susu campuran, tetap saja lebih bagus susu murni. Madu murni dengan madu yang tidak murni, tentu lebih bagus yang murni. Itu sesuatu yang menjadi tidak murni itu memang tidak baik. Cobalah kalau nggak percaya, tangan Anda potong ganti dengan tangan orang lain, tidak murni, rasanya beda gitu. Atau orang yang tidak punya kaki, ganti kakinya dengan kayu, tetap saja ada perbedaan. Itu secara logika. Jadi sekarang kalau ajaran Islam itu dinikmati dengan tidak murni, iyalah akhirnya nikmat beragamanya itu sirna, hilang gitu. Itu mengapa pentingnya kembali kepada Quran As-Sunnah. Karena memang tujuannya agar ibadah kita itu semurni-murninya. Ibadah kita kalau murni itu tentunya lebih berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud saya. Artinya berkaitan dengan Nur Muhammad tadi. Jadi tidak ada satupun hadis yang masuk hadis sahih. Jangankan hadis sahih, hadis hasan saja enggak. Atau hadis lemah saja enggak ada itu. Yang ada hadis palsu berkaitan dengan Nur Muhammad. Apalagi kalau sampai berbicara rinciannya dalam kitab Barzanji, itu wa taqallubaka minas sajidin, itu ayatnya yang kemudian dijadikan oleh mereka, ditafsirkan bahwasanya roh Nabi Muhammad tuh, Nur Muhammad ini berpindah-pindah mulai dari Nabi Adam alaihissalam pindah-pindah gitu sampai kepada Siti Aminah. Wah, ngarang-ngarang mereka ini. Jadi itu yang disebut cerita Israiliyat, mirip-mirip dengan kisah-kisah Nasrani. Itulah sebabnya disebut kisah Israiliyat, karena memang cirinya sangat Israiliyat. Dan itu dipercaya oleh sebagian umat Islam yang awam. Orang awam berguru kepada awam, akhirnya lebih awam lagi gitu. Karena orang yang tidak mengenal kebenaran mengajarkan agama, maka umat itu makin tidak mengenal kebenaran. Jadi kalau orang biasa itu diperkenalkan sesuatu yang tidak murni, sudah pasti melahirkan generasi yang tidak murni. Itu dari saya. Itu ya sekilas tentang Nur Muhammad. Yang jelas Nur Muhammad itu hoax atau huak. Dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.